saya dan rekan saya Abrian akan menjelaskan tentang definisi dari warga dunia dan karakteristik dari warga dunia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari warga dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud warga dunia adalah orang yang tidak dilihat dari kewarganegaraannya atau asal negaranya. Artinya, orang tersebut adalah anggota dari dunia ini sebagai satu kesatuan. Lalu pengertian lain merujuk kepada warga global, yang artinya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang merasa bertanggung jawab terhadap kondisi dunia secara keseluruhan dan bukan hanya terfokus pada kepentingan negara atau lokal mereka sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan karakteristik warga dunia oleh Abrian. Oke, baik. Saya akan menjelaskan karakteristik dari warga dunia. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat. Dan yang kedua adalah menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap peran sebagai warga negara global. Dan yang keempat adalah mendekati masalah dari sudut pandang warga negara global. Dan yang kelima, bekerja sama dengan orang lain dan berpikir secara kritis. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi berbasis informasi. Baiklah, selanjutnya saya Aisyah dan rekan saya Dia Kansal akan menjelaskan mengenai konflik warga dunia dan ras dari warga dunia. Nah, untuk ras warga dunia sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ras negroid, yaitu berkulit hitam. Jenis ras ini biasanya berada di benua Afrika bagian selatan Gurun Sahara. Selain itu, keturunan dari kelompok ras ini banyak berada di kawasan Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Ciri khas dari ras negroid adalah memiliki rambut tebal berwarna hitam atau coklat dan kulit yang berwarna hitam. Selanjutnya adalah ras mongoloid, yaitu ras yang berkulit kuning. Sebagian besar dari ras mongoloid menetap di Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Timur, Madagaskar yang berada di pantai timur Afrika, beberapa bagian di India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Oseania. Ras mongoloid cenderung memiliki kulit berwarna merah dan orang dari Asia Tenggara yang seringkali memiliki warna kulit coklat muda hingga coklat gelap. Selanjutnya ada juga ras Kaukasoid, yaitu ras yang berkulit putih. Jenis ras ini biasanya sebagian besar menetap di wilayah Eropa, Afrika Utara, Pakistan, India Utara, dan Timur Tengah. Keturunan dari kelompok ini biasanya berada di Australia, Amerika Utara, bagian di wilayah Amerika Selatan, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Kelompok ras Kaukasoid biasanya disebut sebagai ras kulit putih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang konflik warga dunia. Konflik warga dunia itu ada 3, yaitu dalam lingkup politik, yaitu konflik Rusia-Ukraina karena kondisi politik yang dimana Rusia tidak ingin apabila Ukraina masuk ke dalam keanggotaan NATO. Konflik kedua yaitu konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel yang mengundang perang dunia. Lalu ada juga konflik ekonomi, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dalam menguasai pasar global. Yang terakhir adalah konflik sosial budaya, yaitu pengakuan Malaysia terhadap budaya Indonesia. Anjing. Saya Dida Maharani, presiden 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan warga dunia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim secara ilmiah atau akibat dari manusia. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk terutama di negeri miskin. Yang ketiga, proliferasi nuklir yang dilakukan oleh beberapa negara. Yang keempat, eksplorasi sumber daya berlebihan. Dan yang terakhir, muncul kesenjangan global. Selanjutnya, saya Fitri Sabira akan
merepresentasikan tentang mengapa kita menjadi warga dunia. Yang pertama, adanya hak asasi manusia universal. Yang kedua, memperkuat ikatan antar negara. Yang ketiga, sebagai bentuk solidaritas dan empati. Terus mana, Tok?